Selamat pagi, Jess. Apa kabar, Mister No 79589? Assalamualaikum. Maaf, Pak. Itu pakai gula nggak diseduhnya, Pak? Nggak perlu, Jess. Nggak perlu pakai gula. Gula itu justru malah dihindari kok. Makan gula itu boleh, ya. Tidak dilarang makan gula itu. Kamu boleh makan gula, nggak ada masalah. Cuman harus tahu gulanya itu apa, ya. Nasi itu gula, tepung itu gula. Semua makanan yang digoreng, semua makanan yang dimasak itu gula. Sayur itu gula, buah itu gula. Jadi kamu harus paham dulu gula apa yang kamu maksud gitu. Dan semua ada gunanya untuk tubuh kita masing-masing. Gula buah itu namanya fruktosa. Dia dipakai oleh liver untuk menciptakan, membentuk, mengolah liver. Ya. Itu gulanya. Limbahnya namanya trigliserid. Itu limbah dari karbonya itu. Ya, limbah dari gulanya itu trigliserid namanya. Nah, itu kalau kamu kebanyakan, makanya trigliseridmu tinggi. Gitu. Terus kemudian ada gula yang namanya sakrosa. Sakrosa itu bisa disebut sebagai serat. Empedu butuh serat. Empedu butuh sakrosa. Empedu butuh lemak hewan untuk membuat cairan empedumu tidak membatu. Jadi ada gunanya semuanya. Ya. Nah, permasalahannya adalah gula-gula itu yang berlebih di dalam tubuhmu itu tidak ada gudangnya, jadi tidak bisa disimpan. Lalu kemana gula-gula itu yang berlebih? Yang berlebih dititipkan di bawah kulit, sehingga perutmu itu berlemak. Nah, itu titipan dari sisa-sisa gula yang kamu makan itu. Ya, dan itu resiko di mana kamu bisa kelebihan gula di sana gitu. Nah, ada gula yang ketiga, itu disebut sebagai glukosa. Nah, glukosa itu adalah gula dari makanan-makanan yang kamu makan. Melek cangkem itu rata-rata kebanyakannya adalah glukosa. Jajanan itu glukosa, kue-kuean itu glukosa, tepung-tepungan itu kebanyakan glukosa. Walaupun ketika dipecah, ya dia ada juga yang namanya fruktosanya atau sakrosanya. Kemudian gorengan-gorengan, ditambah lagi minuman-minuman manis. Ditambah lagi kamu masih makan nasi. Nah, ditambah lagi kamu ribut aja terus. Pak, nasi boleh diganti singkong enggak? Pak, nasi boleh diganti kentang enggak? Pak, nasi boleh diganti ubi enggak? Pak, nasi boleh diganti apa namanya itu? Porang enggak? Pak, nasi boleh diganti ini enggak? Semacam-macam. Ya, itu sama ya. Itu yang membuat kita kurang informasi sehingga kita ini menjadi bahan pemanfaatan di luar sana. Gitu. Kalau hari ini kamu makan jajan, ya kamu hari ini jajan, ya berarti kamu harus menyingkirkan nasinya. Ya berarti kamu harus menyingkirkan minuman-minuman manisnya. Ya berarti kamu harus menyingkirkan tepungnya. Karena apa? Karena kamu udah makan jajan. Artinya kebutuhanmu supply akan gula sudah disuplai dengan jajanan itu. Hari-hari saya supply gula saya itu dari kopi yang dicampur dengan susu. Susu kental manis itu gula yang saya pakai. Sehingga saya bisa tidak makan satu harian, ya, minum kopi di antara jam 1 sampai jam 5, jam 6 sore, minum kopi itu. Dan kemudian saya tidak makan. Satu harian itu saya tidak makan. Saya makannya pasti yang berprotein tinggi, telur. Jam 11 saya makan telur. Hari ini saya makan telur 4. Ini barusan tadi tambahan satu lagi nih. Berapa berarti bro? Gua 5 ya bro? Apa? Telur. Telur hari ini 4. Nah, hari ini 4 saya makan telur. Gitu. Dan tidak makan makanan yang lain gitu. Jajanan saya makan 1 keping. Tadi sore sebelum saya beristirahat sekarang ini makan tahu telur. Tahu protein nabati, telurnya protein hewani. Karena digoreng
dimasak, maka saya tidak memakannya pakai nasi. Kenapa ya? Karena unsur gula yang berbentuk nasi itu sudah ada di dalam tahu telur yang digoreng. Sayurnya ada toge, ada kol. Jadi cukup gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, bukan dilarang. Kamu tidak pernah, saya tidak pernah melarang kamu, kecuali kamu udah bermasalah dengan degeneratif ya. Kalau kamu sudah bermasalah dengan jantungmu, kamu bermasalah dengan kanker, bermasalah dengan tumor, bermasalah dengan miom, bermasalah dengan ginjal, ya itu mau tidak mau kamu harus skip makananmu. Kamu harus makan makanan telur, ikan, daging, seafood yang kamu harus ditim atau dikukus. Dan jangan tanya sama saya lagi, boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu. Udah jelas nggak boleh kalau kamu mau sehat. Tapi kalau kamu mau terfarmasi ya silakan, itu kan urusan kamu. Saya nggak bisa melarang. Orang yang menentukan hidupnya kamu, bukan saya. Ya saya nggak bisa melarang gitu. Ya, kalau racikan Mak Cin pure, nggak perlu dicampur pakai gula dan tidak pahit. Saya garansi tidak pahit. Ya, saya garansi tidak pahit. Dan nggak perlu dicampur pakai gula. Supaya apa? Supaya kamu sehat. Karena apa? Karena racikan Mak Cin pure, murni nutrisi. Di dalam racikan Mak Cin itu ada mikronutrisi, namanya mineral. Kita mengenal 12 mineral, bahkan lebih kalau saya bilang, ya. Dan kita mengenal vitamin. Nah, vitamin dan mineral itu dibutuhkan untuk suplai nutrisi di dalam sel tubuhmu. Gitu. Selain kamu harus mensuplai makronutrisinya yang namanya asam amino sama asam lemak dan juga karbohidrat gitu. Nah, kalau kamu bisa memilah-milah seperti yang saya ngomong tadi, ya kamu tidak perlu dokter seumur hidupmu. Kenapa? Ya karena tubuhmu udah menjadi dokter buat dirimu sendiri. Karena kamu sudah sehat pasti. Gitu, tanpa tersentuh dengan obat. Saya dengan pola seperti ini saja, saya sudah bersaksi kepadamu selama 6 tahun ini, dari tahun 2020 sampai detik ini, ya, saya selesai minum obat tahun 2022 sampai detik ini berarti udah 4 tahun. 2022. Iya, 2002 berarti 3 tahun. 2022 bulan April sampai sekarang 2025 udah 3 tahun lebih saya tidak minum obat lagi. Nah, itu bukti bahwa pola makan, pola sehat, pola hidup itu lebih berharga ketimbang kamu mengobat-obati tubuhmu. Karena apa? Karena tubuhmu ini diciptakan sama Sang Hyang Widi itu memiliki kekuatan di dalam dirinya yang namanya salutogenesis. Apa itu salutogenesis? Salutogenesis adalah kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tapi kan tidak muncul mendadak, tapi harus di-treat. Nah, bagaimana men-treatnya? Men-treatnya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu men-treatnya. Nah, saya memberikan input, memberikan masukan kalau mau lebih fit lagi, yaitu dengan minum racikan Mak Cin. Kenapa minum racikan Mak Cin? Karena racikan Mak Cin mengandung mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pak, saya mau tidak sarapan dan tidak makan malam, tapi tidak mau minum racikan Mak Cin. Ya tidak apa-apa. Silahkan kamu mencari suplai nutrisi yang lain. Bisa dengan suplemen, bisa. Silahkan. Propolis bisa, royal jelly bisa, liposomal glutathione bisa, MCT bisa, probiotik bisa, D3K2 bisa, magnesium bisa. Silahkan pakai suplemen yang lain. Pak, kalau enggak juga, ya enggak kuat kamu. Karena tubuhmu itu perlu nutrisi. Mikro sama makro. Ya, mikronya itu mineral sama vitamin. Makronya adalah asam amino, asam lemak, karbohidrat. Makanya kalau kamu makan telur, ikan, daging, seafood, 5-nya udah ada di dalam semuanya itu. Telur, ikan, daging, seafood. Nah, kalau mau sehat ya skip nasi, skip tepung, skip jajan, skip gorengan, skip gula-gulaannya. Gitu. Ya, terutama buat kamu yang punya masalah degeneratif dan umurmu 35 tahun ke atas. That's it. Kalau kamu mau ngikutin, kalau enggak apa-apa, kan yang punya tubuh kamu, yang punya mulut juga kamu, yang punya lambung juga kamu, yang punya usus juga kamu, yang punya tenggorokan juga kamu. Saya hanya ngasih tahu aja, diterima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Sehat selalu, Jess.